Pria ini terserobot oleh seorang pria lain yang lebih baik, tampan dan anak dari juragan kontrakan di Thailand. Malam itu di bar, Guy yang sedang nongkrong bersama Jun memberi tantangan kepada Jun meminta nomor seorang anak band dan jika berhasil ia akan memberikan perempuan itu uang 100.000. Teman Guy yang tahu Guy menyukai Jun memberi kabar bahwa Jun benar-benar putus dari pacarnya Pink dengan menunjukkan status FB-nya yang sudah single. Taruhan Guy dan Jun untungnya gagal karena pria band itu tidak memberikan nomornya. Ketika hujan reda, Jun bersama Guy akan pulang bersama. Guy yang diam-diam memperhatikan Jun tiba-tiba mulai ketakutan karena ada kecoa di dekatnya. Puncaknya ia berteriak ketika melihat tikus mengapung dan alhasil menjatuhkan sepatu Guy sendiri. Jun mencoba membantu Guy mencari sepatunya di tengah banjir ini, tapi Jun malah salah ambil sebuah sendal jepit. Guy menerima sendal itu daripada mereka harus susah-susah mencari sepatunya. Ketika sampai di kosnya, Jun ternyata malah kelupaan kunci masuknya. Teman Guy diam-diam menyelipkan kunci kosan Jun di tas Guy untuk membantu Guy mendekati Jun. Guy sudah senang dengan kesempatan itu, tapi Jun sendiri sudah berhasil masuk berkat bantuan seorang pria bernama Pete yang adalah anak band di kafe tempat Jun bertaruh dengan Guy ketika meminta nomor HP seorang anak band. Esoknya Jun kembali menonton band pria itu di sebuah kafe. Lagi-lagi pria ini kalah cepat dengan pria lain untuk menyatakan bahwa dirinya suka dengan perempuan ini. Pria yang kini menjadi pacar Jun adalah seorang anak band, tampan dan kaya raya pula, karena dirinya anak dari juragan kontrakan. Hidup Guy jadi galau berat. Sehari-hari ia tidak bersemangat melakukan kegiatan apapun. Hari itu ketika Jun sedang ulang tahun, Guy hadir menyaksikan kemesraan Jun bersama pacar barunya bernama Pete. Setelah pulang, Guy memutuskan akan membuat sebuah video di mana dirinya memainkan lagu ulang tahun menggunakan pianika. Lalu Guy kemudian menyatakan perasaannya kepada Jun walau dirinya terlambat. Guy kemudian mengirimkan video itu kepada Jun. Jun hanya membalas bahwa ini bukan saatnya, dan Guy sudah mengira bahwa itu berarti Jun sudah menolaknya. Esoknya ketika acara wisuda, Guy tampak menggunakan kacamata hitam untuk menutupi matanya ketika bertemu Jun. Guy juga tampak dingin dan tidak mau menegur Jun. Kini Guy memutuskan akan move on karena sebentar lagi akan bekerja. Namun ia sempat menyimpan kenangan-kenangan mereka dahulu. Ketika banjir, Jun menemukan sandal jepit karena sepatu Guy menghilang. Guy juga akhirnya menjalani hari-harinya, di mana kakak tertua Guy kini menikah dan kakaknya juga melahirkan sepasang bayi kembar. Guy juga mencoba berpacaran dengan seorang wanita, namun wanita itu menyadari Guy tidak terlalu menyukainya dan akhirnya putus. Saat akan pergi kerja, Guy mengalami kesialan di mana celananya robek. Mau tidak mau, jadinya Guy harus dibonceng dengan gaya duduk perempuan. Tiba-tiba seorang perempuan memanggilnya dan ternyata itu adalah Jun dan harus melihat Guy dalam keadaan seperti ini. Setelah lama tak jumpa, mereka pun akhirnya mengobrol lagi. Jun mengajak Guy untuk pergi ke pesta Lex, sahabat dekat Jun. Awalnya Guy enggan untuk datang, tapi kemudian ketika hari itu Jun mengirimkan pesan, pada akhirnya Guy pun menerimanya dan datang ke pesta Lex. Guy kemudian duduk dan melihat Jun bersama kekasihnya. Guy tidak sengaja melihat di kantong Pete pacar Jun ada sebuah kotak. Guy sudah paham bahwa Jun akan dilamar dan tidak ada lagi kesempatan untuknya. Dalam bayangan Guy, hubungan Jun akan semulus itu, menikah dan kemudian akan memiliki anak dan hidup bahagia sebagai sepasang suami istri. Tapi kenyataannya Jun malah marah dan mengatakan ia tidak suka hal seperti ini kepada Guy. Jun pun mengajak pacarnya untuk keluar, namun semua orang kini memandang mereka karena kaget seharusnya acara berjalan lancar. Tapi ada satu orang, yakni Guy, yang begitu bergembira karena sepertinya kesempatan mendapatkan Jun terbuka lebar. Guy segera mencari cara bagaimana caranya ia bisa berbicara lagi dengan Jun.